Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfianda dari Prodi PGMI kelas 2C dengan NIM 253141088. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Bapak Sunarto MPD, saya akan menjelaskan jawaban atau pendapat saya atas soal-soal di samping ini. Untuk keterangan lebih lengkapnya, bisa disimak video kali ini. Terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai soal kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dulu video kali ini, yakni mengenai perbandingan antara ketiga mazhab dalam praktik sholat berjamaah secara langsung. Baca basmalah dalam Fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Maliki. Jadi teman-teman, dari perbandingan video tersebut, kita pasti berpikir, mungkin sebagian dari kalian akan berpikir, ini ternyata mazhab-mazhab itu punya banyak sekali perbedaan pemahaman ya. Terus apakah ada salah satu yang benar, apakah ada salah satu yang salah, ataukah semuanya merupakan ajaran yang salah. Nah, jadi teman-teman, perbedaan-perbedaan fundamental dalam suatu paham itu merupakan hal yang wajar dalam kajian cabang agama atau fuqriyah. Ini merupakan suatu rahmat keilmuan, teman-teman. Masing-masing mazhab itu memiliki dasar hukum masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan bahas dari mulai mazhab Syafi'i. Jadi teman-teman, mazhab Syafi'i, berdasarkan pemahaman mazhab Syafi'i itu, basmalah merupakan salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Pada saat sholat itu mewajibkannya untuk membacakannya secara jahar atau bersuara keras saat sholat jamaah. Nah, pendapat ini tuh didasari pada Quran surat Al-Hajr ayat 87 tentang 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, maksud dari 7 ayat ini merupakan Al-Fatihah, teman-teman, dan termasuk basmalah di dalamnya. Nah, untuk dalil kenapa harus dibaca secara jahar itu ada diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menegaskan basmalah dalam sholat. Menegaskan di sini tuh maksudnya mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim sebelum Alhamdulillahirabbil alamin saat sholat. Nah, di Indonesia rata-rata yang mengikuti mazhab ini itu ada dari warga Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah itu rata-rata menggunakan imam mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi sendiri itu berpandangan bahwa basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dan diturunkan oleh Allah sebagai pembatas antar surah-surah. Namun, ia juga merupakan salah satu bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia merupakan bagian dari setiap surah gitu, teman-teman, yang letaknya itu di awal-awal. Dari itu, basmalah tetap dibaca untuk mengawali surah namun secara sir. Nah, ini menjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tadi. Pendapat ini tuh didasari dari hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya aku sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka semua memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, mazhab Hanafi itu mentakwilkan hadis ini bahwa Nabi Muhammad itu bukan tidak membaca basmalah sama sekali, namun mensirnya, jadi membacanya secara lirih. Terus yang ketiga ada mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu berpandangan berbeda dengan mazhab kedua tadi. Jadi pandangan mazhab ini itu bahwa basmalah dalam sholat itu malah dimakruhkan. Membaca basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat itu dimakruhkan. Sholat harus langsung dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa diawali basmalah terlebih dahulu. Ini tuh didasari oleh hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah memulai salat dengan takbir dan membaca Al-Fatihah tanpa diawali bismillah terlebih dahulu. Dalam hal ini Imam Malik itu menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an karena
Aisyah merupakan salah satu istri Nabi Muhammad yang tingkat kesahihan hadisnya itu tidak bisa diragukan lagi keberadaannya. Jadi dinilai hadisnya dapat dipercaya gitu teman-teman. Terus ketika kita dihadapkan dalam kondisi semisal saya sholat di suatu masjid yang imamnya berbeda mazhab dengan saya, semisal saya mazhab semisal saya mazhab Syafi'i yang dijaharkan dan imamnya itu mazhab Hanafi yang disirkan. Nah, gimana sikap kita? Sikap teologisnya itu kita harus meyakini kalau semua pandangan mazhab itu benar, tidak ada yang salah. Jadi tidak boleh merasa mazhab yang kita anut itu benar sendiri, karena setiap mazhab itu punya dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, sebagai seorang muslim kita tuh harus bijaksana teman-teman dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama, karena semua punya dalil masing-masing. Meskipun ada perbedaan pendapat, nyatanya mushaf Al-Quran yang terdapat di Indonesia itu Al-Fatihahnya masih diawali dengan basmalah. Nah, ini berarti ulama-ulama itu tidak mempermasalahkan tersebut. Nah, terus solusi praktisnya gimana? Kita bisa ketika imam baca doa iftitah itu kan tidak dijaharkan ya kalau membaca doa iftitah. Nah, di jeda-jeda antara doa iftitah dengan Al-Fatihah itu bisa kita membaca basmalah secara mandiri begitu. Syarat orang yang paling berhak untuk memandikan seorang jenazah berdasarkan jenis kelamin dan hubungan kekerabatannya itu yang pertama yaitu untuk jenazah laki-laki itu diwajibkan harus yang bergender laki-laki juga teman-teman, dan yang paling utama itu merupakan orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu untuk memandikan, baru bapak, kakek, anak laki-laki, cucu, saudara kandung, dan seterusnya. Nah, jika tidak ada semua, maka kerabat dekat dan laki-laki lainnya itu diperbolehkan. Tidak ada wanita yang boleh memandikan jenazah laki-laki tersebut, kecuali wanita yang menjadi mahramnya, seperti istri, anak, atau ibu. Nah, untuk jenazah perempuan, orang yang paling berhak untuk memandikannya adalah ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan, dan atau perempuan lainnya yang juga memahami cara memandikan jenazah. Nah, ketentuan untuk jumlah kain kafan itu untuk jenazah laki-laki yang digunakan itu kainnya sebanyak 3 helai, sebagaimana Rasulullah wafat dikafani dengan 3 helai kain kafan. Alasannya kenapa? Karena 1 helai untuk sarung, 1 helai untuk menutupi badan disesuaikan dengan ukuran badannya dari leher hingga kaki, kemudian kain ketiga untuk menutupi seluruh badannya, sisa-sisa yang belum tertutup itu. Jadi semuanya harus tertutupi oleh kain kafan 3 helai tersebut. Nah, untuk jenazah perempuan kain yang digunakan sebanyak 5 helai, 2 helai untuk menutupi seluruh tubuhnya, dilebihkan di bagian kepala dan kakinya, 1 helai untuk kain sarung, 1 helai untuk baju atau gamis untuk menutupi tubuhnya, dan 1 helai untuk jilbab. Soal yang ketiga yaitu maksud dari indikator standar kelayakan agar sebuah zakat dikenakan wajib zakat mal. Yang pertama, konsep al-milkah al-tammah, yaitu milik penuh. Sederhananya ini tuh kepemilikan sempurna seseorang atas hartanya, artinya harta tersebut tuh sepenuhnya miliknya, bebas ia mau menggunakan untuk apa saja, dan tidak ada yang menuntut dia untuk melarangnya untuk menggunakan hartanya mau bagaimanapun gitu. Kayak semisal harta itu bukan pinjaman, terus bukan milik bersama, atau bukan dalam sengketa, tidak dalam sengketa. Contohnya itu uang hasil tabungan pribadi, emas perhiasan, aset bisnis yang dikelola sendiri, atau harta lainnya yang bersifat halal. Itu syarat paling utama ya, halal itu. Nah, contoh yang nggak milik sempurna itu aset yang dikelola bersama atau uang pinjaman gitu. Terus konsep an-nama atau berkembang. Nah, itu adalah harta atau aset yang berpotensi untuk berkembang bila dijadikan modal usaha, baik secara fisik maupun secara nilai. Nah, secara fisik itu gimana? Secara fisik itu semisal orang punya hewan ternak, orang punya tanaman, itu kan bisa berkembang. Kalau hewan ternak semisal punya kambing, dia kan bisa beranak pinak, itu berkembang. Kalau tanaman bisa semisal menanam alpukat, itu kan bisa berkembang juga, itu dinamakan berkembang secara fisik. Nah, berkembang secara nilai itu
seperti saham atau aset perdagangan. Yang ketiga yaitu nisab. Nisab itu adalah ukuran atau batas minimal kuantitas harta kekayaan yang ditetapkan oleh syariat yang menjadikan harta tersebut diwajibkan untuk dizakatkan. Nah, maksudnya itu total harta saya itu apakah sudah memenuhi nisab? Nah, jika belum mencukupi nisab bagaimana? Ya udah, pemiliknya tidak dikenakan kewajiban untuk berzakat, melainkan dianjurkan untuk bersedekah dan berinfak. Yang keempat yaitu haul. Haul itu adalah batas waktu kepemilikan harta yang harus dilalui selama 1 tahun penuh dalam kalender Hijriah atau 12 bulan Qamariyah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu harta tersebut telah dimiliki oleh sang pemilik itu lebih dari 12 bulan Qamariyah. Bukan bulan Masehi ya, tapi bulan Hijriah. Nah, persyaratan ini tuh ada untuk harta yang sifatnya menetap seperti uang tunai, emas, hewan ternak dan sebagainya. Nah, kenapa tujuannya? Nah, tujuannya itu agar memastikan stabilitas finansial sang pemilik, bahwa kekayaannya itu bukan sekedar lewat terus hilang begitu saja. Jadi diprioritaskan untuk kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu, baru dikenakan wajib berzakat. Soal yang keempat yaitu bab mengenai ibadah haji dan umroh. Terus syarat-syarat wajibnya itu apa aja? Yang pertama, beragama Islam, itu udah pasti. Kedua yaitu berakal, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seseorang yang tidak berakal sehat itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, balik atau dewasa, yaitu ketika seseorang telah mengalami masa pubertas. Kalau laki-laki itu telah mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan itu telah mengalami haid. Itu dinamakan balik atau dewasa. Terus gimana kalau ada anak yang belum balik tapi ikut ibadah haji? Kayak semisal contohnya dulu yang pernah viral itu tarik haji 2 bulan. Itu gimana? Nah, itu hajinya itu tetap diterima dan mendapatkan pahala sunnah, jadi tetap diperbolehkan dan diterima. Namun ketika dia sudah balik itu diwajibkan untuk haji lagi. Kemudian yang keempat yaitu merdeka, yaitu maksudnya bukan seorang budak atau di bawah milik orang lain. Apa sih budak itu tidak boleh? Karena budak saja tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri, apalagi dia mau berangkat untuk haji. Selanjutnya nomor 5 yaitu perbedaan karakteristik antara 3 pendekatan utama dalam metodologi ijtihad kolektif dalam menangani masalah kontemporer. Jadi metode ijtihad kolektif dalam menangani masalah kontemporer itu ada 3. Yang pertama ada metode tarjihi, yang kedua ada metode ilhaqi, dan yang ketiga ada metode insyaqi. Metode tarjihi itu adalah penetapan hukum fikih yang dilakukan dengan mengungkapkan pendapat-pendapat ulama terdahulu dibandingkan beserta dalil-dalil yang digunakan mereka, kemudian memilih pendapat yang paling kuat dalilnya dan yang paling cocok dikaitkan dengan masalah modern atau masalah kontemporer. Nah, karakteristik metode itu adalah ia digunakan ketika sudah ada berbagai pendapat ulama atau mazhab atas masalah yang serupa. Itu merupakan metode tarjihi. Nah, metode ilhaqi itu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam kitab dengan kasus yang sudah ada sebelumnya dahulu yang sudah terjawab tapi memiliki kesamaan. Jadi bisa dikatakan tuh menganalogikan kasus serupa dengan kasus yang terdahulu. Kemudian secara konseptual itu ya seperti yang saya bilang tadi, mirip dengan qiyas atau analogi. Nah, bedanya qiyas itu menganalogikan masalah baru langsung ke teks Al-Quran atau hadis, jadi mencari ilat hukumnya. Nah, ilhaqi itu menganalogikan masalah baru ke produk hukum atau pendapat ulama yang tertulis di kitab kuning. Bedanya itu. Metode yang ketiga yaitu metode insyaqi. Nah, ini metode ini adalah metode yang tingkatan jihadnya tertinggi, karena metode ini itu digunakan ketika ada masalah kontemporer yang belum pernah dijelaskan oleh ulama dan belum pernah
ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis dan ijtihad ulama terdahulu. Jadi masalahnya itu benar-benar murni, tidak ditemukan teksnya dan tidak bisa dianalogikan dengan masalah apapun di dalam kitab atau ulama terdahulu. Nah, metode ini dilakukan oleh Komisi Fatwa dengan menggali hukum secara mandiri dan langsung dari dalil-dalil universal, dengan instrumen utama adalah prinsip maslahah mursahah dan makhasyid asyariah. Contohnya itu yang sering berkaitan dengan AI, terus teknologi, terus berkaitan dengan kayak bayi tabung, itu kan belum pernah ada sama sekali. Nah, cara ulama ijtihadnya itu adalah menggunakan insya'i dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Terus fatwa MUI itu bersifat ghairu ilzam secara negara karena ia bukan peraturan perundang-undangan, jadi tidak dibuat oleh lembaga pembentuk UU sehingga tidak memiliki daya ikat umum. Dalam hukum nasional itu fatwa itu cuma merupakan doktrin teman-teman atau sumber hukum material. Ia mengikat hukum secara ia mengikat secara hukum itu jika dimasukkan ke dalam undang-undang. Karena itu secara formal ia bersifat ghairu ilzam. Ya, ini negara tidak memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti fatwa. Jadi mengikuti nggak mengikuti tidak diberikan sanksi. Kemudian secara sosiologis itu berbeda. Nah, secara sosiologis masyarakat itu sangat terikat dengan fatwa MUI karena fatwa itu dalam konstruksi hukum Islam itu memiliki kedudukan paling tinggi. Jadi kedudukan tinggi sebagai penjelas nas atau teks Al-Quran dan solusi atas masalah kontemporer yang belum pernah ada dan belum pernah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis atau dalam umat terdahulu. Komunitas muslim mengikuti fatwa MUI karena melihatnya sebagai interpretasi otoritatif terhadap syariat. Nah, secara sosial ia itu menjadi living law atau hukum yang hidup yang memandu perilaku, terutama pada isu ibadah, ekonomi syariah, dan etika digital. Apalagi di masa digital sepertinya yang teknologi semakin berkembang, kita kan juga tidak bisa menahan atau menghentikan perkembangan teknologi. Jadi mau nggak mau kita beradaptasi dengan teknologi tersebut. Nah, makanya di sini fatwa MUI itu berperan penting secara sosiologis karena ia membantu kita untuk memahami apakah AI itu halal, apakah AI itu haram melalui ijtihad yang dilakukan oleh fatwa MUI. Nah, demikian beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dengan pendapat saya pribadi dengan beberapa sumber. Untuk referensinya saya taruh di deskripsi di bawah kalau beberapa penonton ingin melihat referensi yang saya gunakan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kemudian apabila ada ralat bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah dalam perkataan dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.